Nah, saudara, hari ini saya sangat bersyukur untuk bisa menyampaikan renungan firman Tuhan kembali kepada saudara. Dan saya berdoa saudara kesampingkan hal yang lain lebih dahulu, fokus kepada renungan firman Tuhan, dan biarlah Allah bersabda dalam kehidupan saudara lewat renungan singkat hari ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sejak pandemik ini melanda dunia, begitu banyak pertanyaan yang timbul dalam hati dan pikiran manusia. Salah satunya yang masih diperdebatkan, jawaban yang masih ditunggu-tunggu adalah dari manakah asal dari virus COVID-19 ini? Berapa lamakah pandemik ini akan berakhir? Bagaimana dengan kelanjutan studi saya bagi mereka yang studinya terganggu? Bagaimana dengan kelangsungan usaha dan pekerjaan saya di tengah-tengah pandemik yang berkepanjangan ini? Dan bagi orang Kristen mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa tidak ada nabi yang memberikan peringatan sebelum hal ini terjadi? Atau mengapa orang Kristen bahkan juga hamba Tuhan yang terinfeksi, bahkan ada yang meninggal akibat COVID-19 ini? Tentu saja masih banyak begitu pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Judul renungan hari ini adalah solusi bagi pertanyaan-pertanyaanmu. Sekali lagi, judul renungan hari ini adalah solusi bagi pertanyaan-pertanyaanmu. Solutions to your questions. Jadi kemungkinan besar renungan ini tidak menjawab pertanyaan Anda yang ada dalam hidup Anda. Tapi saya berdoa melalui renungan ini akan memberikan solusi bagi hidup saudara. Saya yakin saudara juga banyak pertanyaan di tengah-tengah badai pandemik yang berkepanjangan ini. Ada kalanya di tengah kesusahan, bukan saja manusia mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka miliki, tetapi bahkan ada yang mempertanyakan keyakinan dan kepercayaan yang mereka yakini selama ini. Ketika manusia tidak mendapatkan jawaban mereka, cenderung manusia terjebak dalam frustasi, kekecewaan, dan keputusasaan. Harapan dan doa saya melalui renungan firman Tuhan ini bukan saja memberikan solusi kepada Anda, tetapi juga menguatkan iman, menguatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan dan firman-Nya. Menguatkan kembali, membangkitkan kembali semangat dan keyakinan agar saudara boleh mendapatkan kekuatan baru untuk mengatasi kesulitan dan tantangan dalam hidup Anda. Penulis Mazmur pasal 42 mengatakan demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makanan siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku.
Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya yakin saudara sudah terbiasa dengan Mazmur 42 ini. Satu bagian firman Tuhan yang sudah dijadikan lagu, dijadikan puji-pujian sebagai ungkapan doa kita kepada Tuhan. Dari Mazmur pasal 42 ini hanya dalam 12 ayat ini saja, kita melihat begitu banyak pertanyaan demi pertanyaan yang dikemukakan oleh penulis Mazmur 42 ini. Salah satunya di ayat yang ketiga yang bertanya, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dipercayai bahwa Mazmur 42 ini ditulis oleh Raja Daud atau Daud pada waktu dia masih belum menjadi raja. Yaitu tentang pengalamannya ketika dia sedang lari menyelamatkan diri dari kejaran Raja Saul yang berusaha untuk membunuh dia. Karena jauh dari tempat di mana tabut Allah berada. Tempat di mana bangsa Israel, umat Tuhan, datang menyembah Tuhan. Mereka ramai-ramai datang melakukan perayaan dan menaikkan pujian dan penyembahan. Sehingga dia mengatakan bahwa jiwanya haus akan Allah. Timbul suatu pertanyaan yang merupakan ungkapan kerinduan dari hatinya, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini menggambarkan bahwa penyembahannya kepada Tuhan merupakan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, kepuasan bagi jiwa Daud. Seperti sekarang ini banyak orang khususnya di Singapura kehilangan kebebasan untuk bepergian, untuk keluar negeri, sehingga seringkali orang bertanya kapan bisa terbang lagi, kapan bisa jalan-jalan lagi, kapan bisa ngumpul-ngumpul lagi ya, atau kapan bisa makan bersama-sama lagi di luar atau di restoran. Hal-hal yang sederhana seperti ini yang dulu kita anggap biasa saja telah menjadi sesuatu yang menentukan kebahagiaan bagi banyak jiwa manusia. Nah, bagi kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa pergi beribadah di gereja bersama-sama dengan saudara seiman yang lain adalah sesuatu yang tidak normal, abnormal. Meskipun kita terpaksa harus ibadah online seperti ini, namun saya berdoa dan berharap agar Anda tetap memiliki suatu kerinduan untuk beribadah bersama-sama di satu tempat. Sekali lagi, ibadah online seperti ini tidaklah normal dan tidak semestinya sesuatu yang normal bagi saudara dan saya. Karena Tuhan tidak menyelamatkan saudara dan saya, sebab Tuhan tidak mendirikan gerejanya di dunia ini hanya bagi kita, untuk sendiri-sendiri saja di rumah kita masing-masing, tanpa kita berkumpul, berfellowship, beribadah, menyembah Tuhan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan yang menjadi saksi dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun sayang sekali bagi sebagian orang hal ini akan menjadi sesuatu yang normal, sekalipun setelah pandemik ini berlalu, dan saya berdoa dan berharap itu bukan saudara. Karena bagi kita harus tetap memiliki kerinduan untuk berkumpul bersama saudara seiman, beribadah bersama-sama. Oleh karena itu, marilah kita terus berdoa dan tetap berdoa agar pandemik ini bisa cepat berlalu. Seperti kerinduan daripada hati Daud yang sedang jauh dari
rumah Tuhan, yang sedang jauh dari hadirat Tuhan, yang sedang jauh daripada tabut Allah, yang rindu untuk berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman yang lain, untuk memuji menyembah Tuhan, ada sukacita bersama-sama, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan, bisa fellowship bersama dengan Tuhan, bersama dengan umat yang lain. Nah, bagi kita tetap bisa fellowship dengan Tuhan dimanapun kita berada. Bahkan kita sendirian saat menyaksikan atau beribadah online seperti ini sekalipun, tetapi ada dinamik yang berbeda. Pada saat kita umat Tuhan yang didesain oleh Tuhan untuk bersama-sama menjadi saksi Kristus, beribadah bersama-sama, menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Di ayat yang keempat, Mazmur 42 berkata demikian, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Sebagai orang Kristen kita mendapatkan pertanyaan ini dari waktu ke waktu. Bukan karena mereka ingin tahu, tetapi merupakan suatu olok-olokan iman percaya kita. Yaitu ketika kehidupan kita sedang mengalami tantangan, masalah, dan kesulitan, dan orang lain mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang bertolak belakang dengan iman dan realitas hidup kita. Pertanyaan juga kadang kita dengar di masa pandemik ini, khususnya ketika orang Kristen atau bahkan hamba Tuhan menjadi korban pandemik. Pertanyaan serupa merupakan hal yang terjadi dalam kehidupan Daud juga. Dia menghadapi masalah, menghadapi tantangan ketika orang bertanya, di mana Allahmu? Di mana Tuhanmu yang selama ini menolong kamu, yang membantu kamu untuk mengalahkan Goliat? Dan mungkin banyak hal yang lain. Ketika masalah, tantangan, kesulitan daripada hidup Daud diketahui oleh orang di sekitarnya, dia ditertawakan dan diolok-olok, imannya ditertawakan, imannya diolok-olok. Nah, pertanyaan serupa mungkin juga timbul dalam hati kita ketika kita mengalami kesusahan dan penderitaan. Mungkin kita kadang-kadang bertanya, kok Tuhan tidak mengabulkan doaku? Atau di manakah Tuhan ketika aku sedang menderita dan kesulitan? Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10 berkata demikian, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Ayat 10, aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Nah, terkadang kita juga dalam pergumulan dan kesulitan kita bertanya-tanya. Nah, sebagai orang percaya di masa-masa yang sulit, kita juga kadang mempertanyakan akan penyertaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Merasakan tekanan dan kegelisahan di dalam diri kita dan perasaan seolah-olah Tuhan telah melupakan kita. Hal ini bukan saja saudara alami, mungkin keluarga, mungkin tetangga, teman. Tetapi hal ini juga dialami oleh Daud ketika dia mengalami tantangan yang sangat besar dalam kehidupannya. Hal yang kedua yang kita lihat adalah di dalam Mazmur pasal 42 sendiri. Tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak di dalam pasal itu. Kemungkinan besar banyak pertanyaan dalam hidup kita juga tidak akan terjawab. Terkadang sebagian orang Kristen meninggalkan iman percaya mereka, meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan, meninggalkan kekudusan kesucian hidup mereka ketika mereka tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan dalam kehidupan mereka. Salah satu contoh yang pernah saya singgung yaitu seorang penulis Kristen terkenal yang bernama C.S. Lewis. Ketika dia berumur 13 tahun, ibunya sakit dan dia berdoa dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh agar Tuhan menyembuhkan ibunya yang disayangi. Namun ibunya meninggal.
Dia bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak menyembuhkan ibunya, padahal dia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, dia sudah berdoa dengan tekun, dia sudah berdoa dengan segenap hati, sudah berdoa dengan iman. Ketika dia kembali kepada Tuhan, pertanyaannya tetap belum terjawab juga. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-20, Rasul Paulus menulis kepada Timotius demikian. Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Bahkan di Filipi pasal yang kedua, Rasul Paulus mengatakan bahwa Epafroditus sakit hampir mati. Rasul Paulus, seorang rasul yang besar, yang dalam laporan Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 memberitahukan kepada kita, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Sesuatu catatan sejarah yang luar biasa. Bagaimana Allah melakukan mujizat yang luar biasa, kata Alkitab. Mujizat yang besar, kesembuhan yang besar. Bahkan sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus pun ditaruh pada orang sakit sembuh, bahkan roh-roh jahat pergi. Saya yakin Rasul Paulus telah berdoa untuk Epafroditus dan Trofimus yang sakit keras bahkan hampir mati. Namun pertanyaan besar adalah mengapa mereka tidak disembuhkan? Sehingga Paulus harus meninggalkan dia untuk pergi perjalanan pelayanan. Dan dia tetap dalam keadaan sakit. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini juga. Mungkin Rasul Paulus dan Timotius bahkan rekan-rekan sepelayanan juga bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak menyembuhkan Epafroditus. Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan teman sepelayanan mereka. Penulis Mazmur pasal 42 tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Karena mungkin dia sendiri juga tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan dia terhimpit? Mengapa seolah-olah Tuhan melupakan dia? Mengapa dia menjadi gelisah? Mengapa dia tertekan dalam kehidupannya? Di manakah Allah di tengah-tengah kesulitan tantangan yang dia hadapi? Dia tidak memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang ada. Tetapi yang dia berikan adalah haleluya, puji Tuhan. Tetapi yang dia berikan adalah solusi. Bagaimana dia bisa melalui tantangan dan kesulitan dan mengatasi tantangan kesulitan. Dan bagaimana saudara dan saya juga bisa melalui masa-masa yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pertanyaan ini. Dengan kemenangan yang telah Allah sediakan dalam hidup kita. Karena kita juga menyadari bahwa yang lebih penting adalah solusinya, bukan jawaban atas suatu pertanyaan. Karena jawaban itu sendiri, bahkan jawaban yang benar dan tepat sekalipun atas suatu pertanyaan belum tentu memberikan solusi dan jalan keluar yang dibutuhkan. Misalnya andai kata hari ini dunia mendapatkan jawaban atas pertanyaan dari mana asal muasal virus COVID-19 ini. Apakah pandemik ini akan berlalu? Apakah orang-orang yang sudah terinfeksi langsung sembuh? Tentu saja tidak. Oleh karena itu adalah lebih penting untuk kita menemukan vaksin yang efektif, obat yang manjur untuk pandemik ini. Karena harus sekedar untuk menjawab pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mungkin juga penting, mungkin juga sangat esensial. Tetapi belum tentu memberikan solusi bagi pergumulan dan tantangan dalam kehidupan kita.
Karena sekali lagi, seperti pandemik ini, lebih penting solusinya menemukan vaksin yang efektif dan obat yang manjur. Demikian juga adalah lebih penting dalam pergumulan hidup kita menemukan solusi dan bagaimana mengatasi segala pergumulan tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Kita akan lihat beberapa solusi yang diberikan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 42 ini. Jadi solusi apakah yang dikatakan oleh Daud? Yang pertama, tetap berharap kepada Allah dan senantiasa mengucap syukur kepadanya. Di ayat yang ke-6 dikatakan demikian, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara perhatikan, dia belum mendapatkan jawaban dan mungkin dia tidak bisa memberikan jawaban kepada orang-orang yang bertanya kepada dia sekalipun. Namun, hal itu tidak menghentikan dia untuk tetap berharap kepada Tuhan. Hal itu tidak menghentikan dia tetap bersyukur lagi kepada Tuhan. Oleh kenapa saudara? Karena dia menyadari bahwa di dalam situasi keadaan yang ada, satu-satunya yang bisa menolong dia adalah Allah yang dia layani, yang dia sembah, yang dia percaya selama ini. Saudara bisa bayangkan Daud yang tidak punya apa-apa dan yang tidak ada tentara. Yang bergabung sama dia adalah orang-orang buangan, orang-orang yang dikejar-kejar oleh utang. Orang-orang melakukan kesalahan. Mereka lah yang berkumpul untuk datang mengikuti Daud. Karena bagi mereka tidak ada lagi yang bisa nothing tulus istilahnya. Mereka bukan tentara-tentara yang hebat. Daud tidak memiliki resources apa-apa. Dikejar-kejar oleh Daud, oleh Raja Saul. Yang memiliki tentara, yang memiliki posisi, yang memiliki resources. Itu sebabnya satu-satunya penolongnya yang bisa dia harapkan adalah Tuhan yang dia sembah. Tidak sampai di situ, dia tetap menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mungkin bagi banyak orang tidak ada apa-apanya, tapi bagi dia bersyukur bisa lepas daripada ancaman Raja Saul. Bisa lepas daripada tikaman Raja Saul. Dia masih bisa bersyukur oleh karena ditolong oleh Jonathan. Dia masih bisa bersyukur dikunjungi oleh saudara-saudaranya. Dia masih bisa bersyukur ada orang yang datang mau ikut dia juga sekalipun dia sendiri dikejar-kejar. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara dan saya juga sama. Satu-satunya yang bisa menolong kita, satu-satunya yang bisa membawa dunia keluar daripada pandemik ini, satu-satunya yang bisa memberikan terobosan bagi kita di tengah-tengah pergumulan, bahkan bagi gereja Tuhan sekalipun yang tidak bisa kebaktian, yang sulit bagi kita untuk mengajak orang ke gereja, yang sulit bagi kita untuk memberitakan Injil. Kita percaya bahwa Allah sanggup menolong kita dan kita tetap berharap, kita tetap berdoa, kita tetap bersyukur kepada Allah untuk kesempatan yang masih Dia berikan kepada kita. Karena pada saatnya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hal yang kedua, solusi yang diberikan oleh Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ketika jiwanya haus akan Tuhan. Ketika dia rindu datang menyembah Tuhan lagi. Ketika imannya diolok-olok orang lain. Ketika jiwanya tertekan. Ketika dia merasa letih. Ketika dia merasa lesu dan gelisah dalam kehidupannya. Solusi yang kedua yang dia berikan adalah tetap memuji Tuhan dan berdoa. Haleluya. Di Mazmur pasal 42 ayat 7 sampai 9 berkata demikian. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku.
Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Sebagai kesimpulan, di ayat yang ke-12, kembali Daud mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Tuhan Yesus berkata demikian, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Sebagaimana penulis Mazmur yang tetap berharap kepada Allah, Sang penolongnya, demikian juga saudara dan saya, kita harus tetap berharap kepada Roh Kudus, Sang penolong kita yang telah diutus oleh Allah, yang senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus adalah seorang penolong yang lain, yang berarti yang sama persis dengan Dia, yaitu Allah sendiri yang datang ke dalam dunia seperti Yesus sebagai seorang manusia, tinggal di antara murid-muridnya. Yesus yang sudah naik ke surga mengutus Roh Kudus yang menolong kita, menyertai kita untuk selama-lamanya. Roh Kudus ini bukanlah sesuatu barang, Dia bukanlah sesuatu kekuatan, Dia bukan sekedar suatu barang yang Tuhan berikan kepada kita, karunia yang berikan kepada kita, tapi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Dia memiliki kesetaraan dengan Allah Bapa dan Allah Anak dalam kekekalan. Kuasanya juga sama, atribut keilahiannya juga sama. Roh Kudus itu adalah sama dengan Allah. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki pikiran, kehendak, dan emosi, karena Dia punya jiwa seperti Allah kita. Dia adalah bagian daripada Allah Tritunggal. Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, Dia itu mengerti apa yang kita lalui, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Dia mengerti perasaan kita, Dia mengerti emosi kita, dan Dia mengerti apa yang sedang kita lalui, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, mungkin juga amarah. Dia mengerti karena Dia punya perasaan dan emosi juga. Dia juga mengerti keinginan hati kita. Itu sebabnya Dia adalah penolong yang pas, yang cocok untuk kita. Itu sebabnya kita tetap berharap kepada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, yang selalu menyertai kita. Kita curahkan isi hati kepadanya. Kita minta pertolongan daripada Dia. Kita minta urapan daripada Dia. Kita minta kemampuan daripada Dia. Bahkan Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia kepada kita. Sehingga Roh Kudus ini, saudara, memberikan kemampuan yang sangat khusus kepada kita, agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan, kita bisa menyelesaikan tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Karunia yang Tuhan berikan itu lebih daripada sekedar talenta, tapi berbicara mengenai kemampuan khusus yang tidak bisa didapatkan atau diusahakan sendiri oleh manusia. Kemampuan yang diperlengkapi, yang disertai dengan kuasa Roh Kudus yang mampu bukan saja mengatasi masalah-masalah dalam secara jasmani, tetapi juga dalam hal-hal rohani. Resources yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh membangun satu dengan yang lain, memperlengkapi jemaat Tuhan, untuk memperlengkapi kita, untuk kita boleh melayani Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan dari pertama, bahwa ibadah online ini bukanlah sesuatu yang normal. Karena Allah memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang juga memberikan karunia-karunia-Nya kepada kita sebagai gereja Tuhan. Anggota jemaat masing-masing punya karunia yang masing-masing, sehingga semua dipakai untuk membangun jemaat, sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan
menjadi terang dan garam di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Selain Roh Kudus yang menolong kita, memberikan karunia-karunia kepada kita, memampukan kita mengerti apa yang kita lalui, Roh Kudus juga menghasilkan karakter dalam kehidupan kita yang disebut sebagai buah roh. Yang dibutuhkan oleh saudara dan saya, selain hal-hal yang sifatnya jasmani, tapi yang lebih penting bagi manusia dan bagi kita, adalah buah daripada Roh Kudus. Di tengah-tengah pergumulan ini, buah Roh Kudus yang Alkitab katakan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang kita butuhkan. Inilah yang kita butuhkan. Dan ini bisa diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara dan saya. Itu sebabnya dalam pergumulan tantangan yang kita hadapi, Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus menyertai kita. Dan Dia juga membangkitkan, menghasilkan buah-buahnya dalam kehidupan kita, agar kita bisa mengatasi segala pergumulan yang kita hadapi. Dia adalah penolong kita. Roh Kudus adalah penolong kita yang setia. Karunia Roh Kudus bisa membuat seseorang menjadi powerful, punya karunia penyembuhan dan segalanya luar biasa. Tapi karunia seperti itu juga bisa berhenti. Seperti yang terjadi kepada Rasul Paulus. Itulah sebabnya yang lebih penting lagi adalah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menghasilkan buah, yaitu karakter ilahi dalam kehidupan kita, sehingga terjadi keseimbangan. Dan seperti burung Raja Wali, jika sayapnya satu tidak berfungsi dengan baik, maka tidak bisa terbang sebagaimana mestinya. Tapi apabila Tuhan izinkan perkara-perkara ini terjadi untuk membangkitkan kembali akan karakter dalam kehidupan kita, maka selain karunia yang Tuhan berikan, ada buah Roh Kudus yang akan memampukan kita terbang tinggi seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Demikian juga saudara dan saya. Roma 8 ayat 11 berkata, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu." Roh Tuhan, Sang Penolong yang setia, ada, tinggal di dalam hidupmu, dan Dia senantiasa menyertai saudara. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Haleluya. Dia tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban atau self-discipline. Penguasaan diri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah solusi yang diberikan oleh pemazmur pasal 42. Di mana di tengah-tengah pergumulan yang penuh dengan pertanyaan dalam kehidupannya, dia tetap berharap kepada Allah-Nya. Dia tetap memuji-muji dan menyembah Tuhan. Dia tetap berdoa. Dia tetap bersyukur kepada Allah, karena satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan adalah Allah-Nya. Dan bagi saudara dan saya, Allah telah mengutus Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita untuk menjadi penolong kita yang setia. Itu sebabnya mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita tetap berharap dan bersandar kepada Allah. Seorang hamba Tuhan berkata demikian, "Tanpa dipenuhi Roh Kudus, kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan Allah. Kita tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan daging kita sendiri. Kerajaan Allah dibangun oleh kuasa Roh Kudus. Sejak hari Pentakosta, Roh Kudus telah datang
berdiam dalam hati setiap orang percaya. Namun kita harus mempunyai persekutuan yang dalam dengan Roh Kudus. Daging kita selalu menentang keinginan Roh Kudus. Akal duniawi manusia menolak Roh Kudus. Sehingga kadangkala kita tidak dapat berserah secara penuh pada pimpinan dan urapan Roh Kudus. Namun jika kita senang berdoa, maka keinginan daging kita dikuasai oleh Roh Kudus. Itu juga solusi yang diberikan oleh penulis Mazmur 42. Agar hidup kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh. Penolongnya yang setia, penolong kita yang setia. Sehingga kita bisa dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Dan itu mungkin tidak menjawab pertanyaan Anda, tapi itulah solusi bagi hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara apabila saudara merasa diberkati lewat renungan firman Tuhan ini. Saudara bisa share akan video ini, YouTube ini, link ini kepada teman, kepada tetangga, agar mereka juga boleh diberkati lewat renungan firman Tuhan ini. Baik saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan kita akhiri bersama-sama dengan doa kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan, materaikan firman Tuhan ini dalam hidup kami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Masih begitu banyak pertanyaan kami yang tidak terjawab. Tapi Tuhan, hari ini kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami tetap memuji-muji Tuhan. Dan kami mau tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Berkatilah umat-Mu, berkati gereja-Mu. Dipersiapkan untuk kebangunan rohani. Dipersiapkan untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Berkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi. Bahkan Tuhan dalam pelayanan, Tuhan berkati dan buat mereka berhasil. Lindungi, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia. Gagalkan rencana iblis. Tegakkan kerajaan-Mu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Hardik belalang pelahap. Hardik virus dari kehidupan mereka. Dari pekerjaan, dari usaha mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, urapan Roh Kudus, menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan berkati saudara, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai ketemu di minggu yang akan datang.